Dan ibu salihah yang Allah muliakan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang surah Al-Hajj. Dan sekarang insyaallah kita akan lanjutkan dari ayat 35 sampai 38. Dan ini adalah pembahasan akhir berkaitan dengan teori ataupun tentang inti ataupun tema haji itu sendiri. Jadi tema haji itu hanya dimulai dari ayat 26 sampai ke ayat 37. Itu tema haji. Baru selebihnya adalah hal-hal yang harus menjadi perhatian bagi orang-orang yang akan melaksanakan haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. Sadaqallahul Azim. Ibu salihan yang Allah muliakan, terakhir kita bahas tentang wabasyiril mukhbitin. Ayat 35 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa itu mukhbit. Siapa itu orang-orang yang mukhbit? Siapa yang digelari dengan al-mukhbitin ini? Al-mukhbit ini secara bahasa artinya adalah orang-orang yang tunduk, orang-orang yang patuh. Tapi ini secara bahasa. Tapi secara realnya, secara istilah yang Allah maksudkan di sini, apa yang dimaksud dengan mukhbitin ini? Maka di sini ada 4 sifat ya. Ada 4 sifat yang Allah sebutkan tentang kriteria ataupun sifat orang-orang mukhbitin ini, yang dalam hal ini adalah orang-orang ini pantas dan layak mendapatkan kabar gembira. Ibu yang Allah muliakan, mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kabar gembira dari orang-orang ataupun bahkan dari orang-orang yang kita cintai adalah sesuatu hal yang luar biasa. Maka jika informasi kabar gembira ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka inilah sebuah janji yang bukan PHP, bukan pemberi harapan palsu, tidak. Adalah sebuah janji yang konkret, yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin mendapatkan busyra ini, kita ingin mendapatkan janji dari Allah ini, kita ingin mendapatkan kebaikan, maka ada 4 hal ini yang mungkin perlahan-lahan berusaha untuk kita penuhi ataupun berusaha kita beranjak ke sana agar beberapa sifat dan kategori ini terbentuk, tersibuah, tercipta dalam diri kita masing-masing. Hal yang pertama adalah, hal ini sebenarnya banyak. Alladzina idza dzukirallah. Alladzi ini sering diartikan dengan orang-orang yang, atau artinya adalah yang. Kalau ada ya dan nun itu artinya banyak. Kalau alladzi maka satu orang, alladzi yang. Tapi kalau alladzina itu jumlahnya banyak. Idza, jika, dzukirallah, nama Allah disebutkan, ketika nama Allah didengarkan, ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum. Wajal ini artinya kalau di sini sering diartikan dengan bergetar. Wajal ini sebenarnya artinya adalah takut ya. Qalu la taujal inna nubashshiruka bi ghulamin alim. La taujal, jangan kalian merasa cemas, jangan kalian merasa takut. Maka ketika wajilat, ada sebuah ketakutan. Bentuk getaran itu seperti apa? Ada ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam banyak hal.
Maka mengingat Allah bukan hanya tentang zikir, tidak. Bapak Allah muliakan, kita harus mulai membiasakan dalam banyak tempat, dalam banyak kondisi. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mengingat Allah dalam banyak tempat dan banyak kondisi. Kita sedang makan, apa kata Allah? Awalam yanzuru ila samai kaifa rufi'at. Apakah dia tidak melihat bagaimana pada langit yang ditinggikan? Ataupun falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah seorang manusia itu melihat pada makanannya. Bapak yang Allah muliakan, jika kita makan bukan hanya sekedar melepaskan syahwat ataupun kebutuhan fitrah kita untuk makan karena kita lapar. Jika seorang mukmin yang baik, dia akan berpikir, subhanallah, bagaimana cara Allah menciptakan beras ini. Dia berpikir dengan baik, bagaimana luar biasa beras ini kemudian berubah dan menjadi saripati dalam tubuh yang membuat seorang mukmin bisa beramal kepada Allah. Dia berpikir dengan baik, falyanzuril insanu ila ta'amih. Dia melihat bagaimana dengan adanya oksigen. Saya sering dalam beberapa kondisi ketika kita datang ke rumah sakit, agar kalian tahu bagaimana nikmatnya sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berkunjung ke rumah sakit. Kalau yang sudah kerja di rumah sakit, maka bersyukur kepada Allah. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sesekali berkunjung ke kuburan, bukan untuk meratapi nasib, tidak. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sesekali bagaimana kita mengunjungi perpustakaan, melihat tentang luar biasanya ilmu yang Allah punya. Bapak Allah muliakan, ketika kita melihat luar biasanya Allah, timbul rasa takjub kita, timbul rasa cemas kita jika seandainya Allah murka dan marah. Maka menghadirkan Allah di dalam hati, tatkala kita berzikir, tatkala hal apapun yang kita lihat, karena itu kita dianjurkan dalam banyak kesempatan selalu berzikir. Coba lihat, idealnya mulai dari kita bangun tidur semuanya rentetan zikir. Kita bangun tidur dianjurkan membaca alhamdulillahilladzi, alhamdulillah dulu. Kita sebut nama Allah, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah muliakan, dalam beberapa hadis, memang ada hadis yang sering kita dengar ataupun yang sering kita ucapkan adalah doa sebelum tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi yang secara urutan yang lebih konkret dan lebih banyak hadisnya adalah amutu dulu. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bukan ahya dulu. Kan apa? Kita mengatakan pada Allah, ya Allah, dengan namamu aku sekarang mati dan aku berharap hidup. Kalau ahya wa amut, kita tidak berharap hidup kembali sebenarnya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Karena itu ketika seorang hamba membaca ayat kursi sebelum dia tidur dan dia wafat, kata Rasulullah, maka tidak ada yang menghalanginya kecuali dari surga, kecuali kematian. Dia harus mati dulu baru bisa masuk surga. Kita mulai bangun baca alhamdulillahilladzi ahyana, yang kembali menghidupkan kita. Kita berzikir pada Allah. Kita akan makan, kita disunahkan membaca bismillah minimal. Kita masuk ke kamar mandi akan buang hajat, kita membaca Allahumma ya Allah dengan nama Engkau, inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita keluar kamar mandi, ghufranak, Allah lagi yang kita ingat. Kita keluar rumah, bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah. Kita belajar Allahumma apa terserah apa yang kita baca, alimni ma yanfa'uni ataupun Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Maka jika nama Allah ini hanya selintas di bibir dan kemudian tidak menghadirkan rasa cemas dan ketenangan di dalam hati ataupun ketakutan kepada Allah, jika tidak ada rasa wajal ini, maka luar biasa berbahaya. Maka seorang mukmin perlu cemas ketika nama Allah ataupun beberapa kondisi tidak membuat hatinya bergetar. Wajilat. Maka makna wajal sebenarnya adalah takut, ya, bukan hanya sekedar bergetar. Orang, kenapa kapan dikatakan bergetar? Ketika dia punya aib dan aib dia ini diketahui oleh seseorang yang dia kabur dari orang ini. Jika ternyata tiba-tiba orang ini datang ke permukaan dan akan menyampaikan tentang aib kita, itu gemeteran. Kita cemas jangan sampai orang ini membuka aib dan cerita kita. Maka bagaimana dengan Allah yang sangat tahu dengan seluruh aib dan keburukan kita? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan kita, memberikan rahmatnya kepada kita? Maka wajidat. Maka kategori pertama adalah orang-orang yang wajidat. Maka bentuk karunia dari Allah ketika Allah merahmati seorang hamba, karunia dari Allah ketika Allah menyayangi seorang hamba, Allah menuntun dia, Allah membimbing dia untuk selalu berzikir kepada Allah. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Bentuk sayangnya Allah kepada seorang hamba, Allah selalu memudahkan dia untuk mengingat nama Allah dengan cara apapun. Apakah musibah yang menimpa dia?
kemaksiatan yang dia lakukan, terkadang maksiat sebuah karunia dari Allah. Kita berbuat maksiat, habis itu kita muncul rasa cemas yang luar biasa kepada Allah, kita sibuk beristighfar. Itu jauh lebih baik dibanding kita tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah mengatakan dan Allah menyampaikan dalam hadis ini, jika seandainya di dunia ini tidak ada sebuah kaum yang berdosa dan beristighfar, maka apa kata Allah? Akan aku buat sebuah kaum ini berdosa dan dia beristighfar kepadaku. Maka dengan kita berdosa kemudian kita beristighfar kepada Allah, ini salah satu bentuk karunia dari Allah. Wa basyiril mukhbitin, langsung tunduk, patuh dan sebagainya. Ibu yang Allah muliakan, mungkin kita lebih senang kalau kita punya anak ya. Ada anak adalah orang yang patuh, tidak pernah berbuat salah. Sifat kita dan saya pribadi, kita mungkin akan lebih senang ketika anak ini nakal, tapi setiap salah langsung datang minta maaf kepada kita. Kita akan lebih mengapresiasi anak yang nakal ini ketika salah langsung meminta maaf kepada kita dibanding anak yang tidak pernah berbuat salah sama sekali. Karena itu bentuk karunia dari Allah. Allah membuat kita ingat kepada Allah dengan cara apapun. Dengan sakit yang menimpa kita, dengan karunia yang Allah berikan, dengan apapun yang kita lihat. Maka makna pertama al-mukhbitin adalah alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Yang kedua, was-sabirina 'ala ma asabahum. Sifat kedua dari mukhbit ini adalah as-sabir, orang-orang yang selalu sabar, 'ala ma asabahum, terhadap apa yang menimpa mereka. Ibu yang Allah muliakan, sabar adalah salah satu wasiat yang harus selalu kita sampaikan dan sering kita ulang-ulang. Saya tidak menyalahkan para penerjemah yang ada menerjemahkan Quran bahasa Indonesia, tidak. Tapi bahasa yang lebih tepat dari surah Al-Asr adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, bukan saling menasihati sebenarnya. Tawasau dari kata-kata apa? Wasiat. Maka makna sepatutnya yang seharusnya adalah saling memberikan wasiat terhadap kebenaran, ataupun pada memberikan wasiat kebenaran dan saling memberikan wasiat dengan kesabaran atau dengan penuh rasa sabar. Apa beda nasihat dengan wasiat? Nasihat sifatnya anjuran, sifatnya masukan. Bisa diterima, bisa tidak. Tidak mutlak sebuah nasihat kita terima jika seandainya itu tidak sebuah kebenaran yang utuh. Tapi kalau wasiat itu wajib terrealisasi. Kalau dalam artian belum terrealisasi dan dia mati, itu harus terrealisasi. Itu dikatakan dengan wasiat. Wa tawasau, bukan wa tanasahu. Bahasa Allah adalah watawasau, saling memberikan wasiat dengan kesabaran atau wasiat tentang sabar. Ibu yang Allah muliakan, tidak ada istilah sabar itu ada batasnya, bukan seperti itu pemahamannya. Sabar itu tanpa batas, di dunia ini tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Allah membalasi orang-orang yang sabar ini dengan balasan yang tidak ada putus-putusnya, tidak bisa dihitung. Namun memang benar, sebelumnya pernah saya sampaikan ya, antara sabar itu Allah menggunakan redaksi, Rasulullah menyampaikan as-sabru diya. Sabar itu cahaya. Diya ini apa? Cahaya matahari, panas dan terik, menyiksakan sakit, memberikan rasa sakit. Maka nggak ada istilah, oh saya sabar dan dia bahagia, tidak. Sabar dia tersiksa batinnya. Memang seperti itu. Dan ingatlah, sabar ini hanya berfungsi, hanya ada manfaatnya selama di dunia. Bersabarlah selagi kita di dunia. Kalau sudah di akhirat, kata Allah dalam surah At-Tur, isbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Apa kata Allah? Masuk neraka jahanam itu, kata Allah. Fasbiru, kalian sabar atau tidak sabar, tidak sama saja sama kalian. Nah, mungkin seorang hamba nanti di neraka, ya Allah, aku sabar dengan siksaan Engkau ini. Aku sabar dengan segala cobaan ini. Apakah dengan dia sabar seperti itu Allah mengurangi azab? Ya tidak. Tapi ketika di dunia, seorang hamba Allah berikan kesabaran, Allah bimbing dia untuk sabar, maka kesabaran dia akan mengangkat derajat dia yang tinggi, akan memberikan kemuliaan kepada dia. Was-sabirina 'ala ma asabahum, terhadap apapun yang menimpa mereka. Maka terkadang di sini
Maka sabar itu adalah ketahanan mental. Bagaimana kita mampu bertahan, bagaimana kita mampu tetap berdiri. Ketika seorang hamba sampai pada batasnya, memang dia tidak mampu, maka Allah wafatkan dia. Atau Allah hilangkan penyakitnya, atau Allah hilangkan cobaannya. Maka sifat kedua adalah was-sabirina 'ala ma asabahum. Sabar terhadap musibah ini adalah tingkatan kesabaran yang paling rendah. Ibu salihat yang Allah muliakan, sabar terhadap musibah yang menimpa kita, ini sabar yang tidak ada pilihan. Pilihan kita hanya sabar, hanya berpahala, hanya berbuat taat atau bermaksiat. Toh kita bermaksiat pun tidak akan menghilangkan musibah ini. Satu-satunya pilihan hanya sabar. Apakah kita dengan mengumpat nama Allah? Apakah kita dengan mencaci Allah? Apakah kita dengan mengatakan Allah zalim akan mengurangi penyakit ini? Tidak. Hanya ada satu pilihan, sabar dengan musibah ini. Apakah dengan corona sekarang ini, pandemi sekarang ini yang menimpa kita, kemudian kita mencaci Allah, kita mengatakan Allah zalim, Allah kemudian mengangkat rezeki kita, Allah membuat kita kemudian diberhentikan dari pekerjaan kita. Apakah dengan ini kemudian menyelesaikan masalah? Tidak. Maka sabar, jika kita mampu sabar pada tahapan ini, jangan bangga dulu. Ini sabar tingkatan paling rendah. Ada yang lebih tinggi, sabar terhadap sebuah kemaksiatan. Sabar jika ada maksiat, kita ada pilihan. Seandainya kita punya potensi, misalnya di tangan kita ada uang. Uang ini akan kita gunakan apakah untuk berjudi atau membeli hal yang Allah haramkan, ataupun sesuatu yang membuat kita mubazir. Maka pada hal ini kita punya pilihan antara menahan uang ini, kita menyabar-nyabarkan diri kita, menahan-nahan diri kita untuk tidak mengeluarkan pada kemaksiatan ini, atau kita keluarkan. Maka sabar terhadap sebuah kemaksiatan itu lebih berat. Karena itu orang yang sudah memiliki sifat ataupun dosa yang berulang-ulang, dia menahan diri dia untuk tidak melakukan hal kebiasaan tersebut itu susah. Ada orang yang suka bergunjing, ada orang yang suka menggosip, ada orang yang suka menyebut keburukan orang lain, ada orang yang suka membanggakan diri. Menahan diri dia, menutup bibir ini, menahan untuk tidak menyampaikan itu butuh effort yang luar biasa. Maka ini kesabaran tingkat kedua. Baru kesabaran yang paling tinggi adalah sabar dalam berbuat taat. Ketika kita punya potensi berbuat maksiat, kemudian potensi ini kita alihkan untuk ketaatan. Dan sabar dalam ketaatan ini bahasa lainnya adalah istiqomah. Rasulullah ketika disuruh istiqomah, sekelas Rasulullah disuruh istiqomah beruban rambutnya. Ibu yang Allah muliakan, sekelas Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Yusuf, apa doa mereka? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan muslim dan gabungkan kami bersama orang-orang yang saleh. Nabi Ibrahim tidak mengklaim dia orang yang saleh. Nabi Yusuf tidak mengklaim dia dengan orang yang saleh. Hanya meminta agar digabungkan bersama orang-orang yang saleh. Tatkala bergabung dengan orang-orang yang saleh, maka mereka mendapatkan percikan kebaikan-kebaikan dari orang yang saleh. Maka dalam artian jika kita tidak mampu istiqomah, ataupun ketika kita tidak yakin kita meninggal dalam husnul khatimah, maka bergabungnya kita dengan orang-orang yang saleh, cara adalah agar kita bisa komitmen, adalah cara agar kita tetap selamat dalam jalan perjuangan ini. Maka ini sabar. Maka bersabar dalam majelis ini itu sebuah keistiqomahan juga. Maka dalam artian bersabar dalam sebuah jemaah juga sebuah hal yang luar biasa. Sekelas Rasulullah disuruh bersabar pada para sahabat. Wasbir nafsak ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wahai Muhammad, sabarkan dirimu terhadap siapa? Orang-orang yang menyuruh Allah pada pagi dan siang hari. Itu sahabat. Ibu-ibu perlu sabar dengan anak-anak kita. Kita pengen sholat tepat waktu, apalagi sekarang kalau ada yang masih sholat di rumah, tidak sholat 5 waktu di masjid dengan pandemi sekarang ini, itu oke, nggak ada masalah. Tapi sabar. Kita dalam artian anak kita belum sholat, tunggu walaupun kita terlambat sholat kita. Wa'mur ahlaka bis-shalati wasbir wastabir 'alaiha. Bukan wasbir perintah Allah, wastabir, sabarkan dirimu. Kita sudah sabar, karena itu kita perlu sabar sampai sabar itu tahu kita betul-betul sudah sabar. Maka sabar sekarang belum tentu dengan sabar nanti.
Karena itu watawasau bis sabr. Ini yang kedua. Wasabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah. Muqim as-shalah. Mungkin Allah muliakan luar biasa. Muqim Allah menggunakan redaksi aqamus shalah. Bukan ada us-shalah atau iqamatus shalah, bukan ada us-shalah. Mendirikan salat bukan menunaikan salat. Orang ini masuk kategori mukhbitin jika dia menjadikan salat itu sebagai tempat mukimnya. Apa yang dikatakan mukim? Orang yang mukim ketika dia berada pada kondisi nyaman. Kita dikatakan mukim ketika kita di rumah. Maka bagaimana kita menjadikan salat kita ini adalah rumah tempat peristirahatan kita? Maka jangan jadikan salat ini sebagai hutang yang harus segera kita tunaikan. Bukan wa ada usalah kata Allah. Ini penggunaan bahasa yang Allah gunakan, wa aqamus shalah atau wal muqimis shalah. Orang-orang yang mendirikan salat, menjadikan salat sebagai tempat mukimnya dia. Kemanapun ibu-ibu pergi, semewah apapun tempat, yang paling nyaman adalah rumah. Walaupun rumah kita adalah rumah yang real, walaupun rumah kita rumah yang ala kadarnya, tempat paling nyaman, tempat berbahagia itu adalah rumah. Maka bagaimana seorang mukmin menjadikan salatnya adalah sebagai tempat kembali dan tempat istirahatnya? Kan itu Rasulullah mengatakan pada Bilal radhiyallahu anhu, "Ya Bilal, arihna bis salah." Para sahabat sedang lelah dan capek. Rasulullah mengatakan, "Wahai Bilal, bikin kita istirahat, istirahatkan jiwa kita ini. Berikan kita kenyamanan dengan salat." Maka bagaimana kita menghadirkan kenyamanan dalam salat? Dua yang Allah muliakan. Ketika ada orang membahas tentang tata cara salat khusyuk, khusyuk itu bukan tentang kita melayang, tidak. Khusyuk itu bukan tentang kita merasa kita bertemu dengan Allah, tidak. Khusyuk adalah dalam bahasa yang jelas Allah sampaikan, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Dan sesungguhnya dua hal itu berat bagi orang-orang yang khusyuk. Apa orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk ada dua syarat. Pertama, dia merasa dia akan kembali kepada Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka akan bertemu dengan Allah, wa annahum ilaihi raji'un, dan dia akan kembali kepada Allah. Ibu, kalau misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan atau bekerja dimanapun dan ada bos kita, ada supervisor dan sebagainya. Ketika kita melaksanakan sebuah pekerjaan dan kemudian dilihat oleh supervisor ini, dilihat oleh pengawas ini, kita akan bekerja semaksimal mungkin. Wa annahum ilaihi raji'un, ataupun kita akan ditanya nih. Karena itu misalnya mungkin ibu-ibu yang di dinas ataupun yang di sekolah-sekolah sering itu saya temukan. Semua disuruh beres-beres, oh besok pengawas mau datang, mau ngecek. Ya udah, kita mati-matian membersihkan semuanya. Mati-matian membereskan semua administrasi. Kenapa? Besok pengawas mau datang. Bagaimana seorang hamba berpikir dia besok mati, Allah besok akan tanyakan amalan dia. Wal muqimis shalah, itu yang khusyuk. Karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka cara pertama untuk khusyuk dalam salat adalah salat tepat waktu. Bentuk luar biasanya Allah dengan rahmat yang luar biasa, Allah mengatakan kita celaka dengan menggunakan redaksi an salatihim, bukan fi salatihim. Apa beda an dengan fi? Kalau an artinya terhadap, Allah akan menghukum kita, menganggap kita celaka jika kita lalai dalam melaksanakan salat kita. Tapi ketika Allah memberikan bonus, memberikan sertifikat, memberikan pujian pada seorang mukmin, Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim, di dalam salatnya khashi'un. Kalau dibalik ibu-ibu yang Allah muliakan, celaka kita semua. Kalau digunakan redaksi fawailul lil musallin alladzina hum fi, bukan an, alladzina hum fi salatihim sahun, semua kita celaka. Siapa dari kita yang dalam salatnya tidak khusyuk? Banyak. Bahkan ada sebuah istilah, dan ini satu sisi benar, tapi kita berlindung pada Allah. Jika ada yang hilang, cari dalam salat. Jika ada yang kelupaan, cari dalam salat, semua ketemu. Saking bagaimana salat kita ini tidak dibikin kita khusyuk pada Allah. Tapi ternyata ini tidak dihukum sama Allah. Kewajiban kita tertunaikan jika seandainya kita betul-betul menjaga salat kita. Dan Allah memberikan apresiasi ketika fi salatihim khasyi'un. Orang-orang yang di dalam salatnya mereka khusyuk, Allah berikan bonus tambahan.
Tapi ketika dia menjaga salatnya, maka akan Allah berikan kebaikan. Ada sebuah fenomena dan sering saya sampaikan dalam berkaitan dengan Al-Quran. Buku yang Allah muliakan. Satu sisi ini bagus, tapi mungkin perlu diluruskan. Semua kita sangat bangga dan bahagia jika seandainya anak kita ini menjadi penghafal Al-Quran. Hafalannya banyak. Hafalannya 30 juz, 20 juz, ikut MTQ dan sebagainya. Semua ini menjadi omong kosong, menjadi bahkan tidak ada nilainya, dan bahkan menjadi penghuni neraka jika dia tidak melaksanakan salat. Luruskan pemahaman kita, mendirikan salat dulu, baru menghafal Al-Quran. Saya tegas-tegas mengatakan ini. Ada sebuah cerita, dan ini asal-usul orang-orang dikatakan Khawarij. Di zaman Umar bin Khattab, seorang gubernur di Mesir namanya Amr bin As meminta pada Umar yang menjadi khalifah, "Ya Amirul Mukminin, arsil ilaina rajulan yukri'u ahla Misr al-Quran." Wahai Amirul Mukminin, kirimkan kepada kami seorang laki-laki yang akan membacakan Al-Quran kepada para ahli Mesir. Umar melihat seorang pemuda saleh, bertakwa, bacaan Qurannya bagus dan pakar dalam Al-Quran. Dikirimkan sama Umar. Maka Umar mengatakan, "Fa innahu asartuhu ala nafsi." Aku kirimkan padamu seorang pemuda yang luar biasa, jago Al-Quran, paham Al-Quran, dan penghafal Al-Quran. Dan aku lebih memprioritaskan dia dari dirimu, kata Umar. Dikirimkan anak ini di Mesir, kemudian dia mengajarkan Al-Quran pada penduduk Mesir. 20 tahun setelah itu, anak ini yang memenggal kepala Ali bin Abi Thalib. Dia bernama Abdurrahman bin Muljam. Karena itu doa sekelas Nabi Ibrahim, apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan kami mendirikan salat. Orang-orang yang mampu mendirikan salat, yang menjaga salatnya dia, mudah dia menghafal Al-Quran. Orang-orang yang hanya fokus dengan Al-Quran, salat dia amburadul, wal'iyadzubillah, bisa termasuk dari 3 kategori ataupun orang-orang yang pertama, Allah masukkan ke neraka tanpa dihisab. Maka ibu yang Allah muliakan, wal muqimis shalah ini jauh lebih penting dibanding masalah Quran dan masalah ibadah yang lainnya. Maka kategori awal agar keluarga kita selamat, pastikan salatnya. Orang yang menjaga salat maka menghafal Quran menjadi hal yang gampang. Orang penghafal Al-Quran belum tentu salatnya baik-baik saja. Orang yang menghafal Al-Quran belum tentu salatnya baik-baik saja. Ada orang menghafal Al-Quran gara-gara sekarang ada beasiswa, cari beasiswa. Ada orang yang menghafal Al-Quran karena ada lomba, nanti bonusnya dari wali kota gede, hanya itu. Ada orang yang menghafal Al-Quran ini katakan qari. Saya tidak pengen menuduh-nuduh orang ini, tapi kita bisa melihat di sekitar kita. Salat adalah barometer pertama dan hal yang pertama yang Allah tanya nanti di akhirat. Dan salat satu-satunya amalan yang diterima langsung oleh Rasulullah tanpa perantara Jibril. Saking pentingnya amanah ini, Rasulullah jemput ke langit, tidak perlu Jibril menyampaikan pada Rasulullah. Jika ibu melihat anak kita masih salatnya belum baik, sering-sering baca doa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Terus bagaimana dong Ustaz? Kita sudah mendirikan salat. Karena itu bahasa wal muqimis shalah. Makna iqamati shalah pertama adalah dia komitmen menjaga waktu-waktu salat. Maka di antara hal yang penting adalah kita membiasakan untuk salat itu sebelum datang waktu salat kita sudah datang ke masjid atau berhenti. Ataupun di antara hal yang lain kita disunahkan untuk salat sunat sebelum salat wajib. Agar kenapa? Kalau kita sedang kerja, langsung kemudian pas sudah iqamah baru kita berhenti, kita gabung salat, pikiran kita ini masih sibuk dengan pekerjaan kita. Maka dengan adanya jeda, kita salat 2 rakaat, kemudian baru kita berhenti sejenak, berdoa sejenak, ataupun kita berzikir, pikiran kita mulai tenang, baru kita salat dengan kondisi yang baik. Dan ini diantara fadilah menunggu waktu salat. Tapi kalau kita salat ketika sedang bekerja, setelah sedang bekerja kita langsung berhenti dan langsung salat, pikiran kita masih sibuk dengan hal yang tadi. Terus bagaimana dong Ustaz dengan ayat Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah, menghalangi dari bentuk keji dan mungkar. Rubi Allah muliakan, keji itu apa? Keji itu segala hal yang berkaitan dari perut ke bawah. Mungkar itu dari perut ke atas, tangan, kita mencaci orang itu kemungkaran. Keji itu berkaitan dengan seksual.
Itu hal keji. Perzinaan, perselingkuhan itu hal yang keji. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Maryam ya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawat. Ternyata apa? Orang-orang ini tetap salat, maka setelah para nabi dan rasul ini ada generasi setelah mereka adha'u as-salah, mereka lalai dengan salat mereka. Itu tadi. Walaupun anak-anak kita tidak khusyuk salatnya, tapi tepat waktu itu lebih mudah menjaga kemaluan mereka. Apalagi dengan kondisi sekarang ini. Tapi kalau dia salat dia tidak tepat waktu, dia akhir-akhir. Karena itu kata Allah, adha'us salah wattaba'us syahawat. Mereka lalaikan salat, setelah itu mereka ikutkan syahwat mereka. Kenapa salat kita tidak produktif? Karena mungkin kita lalai terhadap waktu salat itu yang pertama. Baru kemudian kita memantaskan salat kita dengan baik. Maka tahapan pertama memperbaiki salat kita adalah memperbaiki salat kita, bagaimana kita salat tepat waktu. Maka ini yang dikatakan Allah, wabasyiril mukhbitin. Orang-orang yang menjadikan salat adalah tempat nyamannya, tempat kembalinya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini menarik, selalu ketika Allah membahas tentang rezeki, Allah menggunakan kata-kata nahnu, dan terhadap apa? Razaqnahum. Kita karuniakan kepada mereka, mereka infakkan. Ini indikasi ibu-ibu yang Allah muliakan, rezeki itu ada musyarakah. Banyak dalam ayat selalu ya. Kalau masalah tentang rezeki, Allah tidak ada menggunakan wa mimma ruziqtu, enggak. Kalau dalam ayat selalu wa mimma razaqnahum. Namun di Quran sering diartikan dengan kita, ataupun dalam artian wa mimma razaqnahum, kami, apa yang kami rezekikan dari sisi Allah. Sebenarnya dalam bahasa Arab nahnu itu ada musyarakah. Ada kontribusi antara Allah dengan makhluk. Coba lihat dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala minas sama'i ma'a." Dia, bahasanya satu, dia yang menurunkan dari langit itu air. Tapi kemudian tiba-tiba berganti, fa akhrajna bihi. Langsung berganti, maka kita keluarkan dengannya. Maka apa maknanya di sini? Ketika redaksi nahnu artinya adalah kita sebenarnya, ada kontribusi antara hamba dengan Allah. Contoh, untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan ini kita perlu menanam benih. Allah nanti yang tumbuhkan, tapi kita harus tanam benihnya. Rezeki sudah Allah janjikan, tapi kita perlu mencari jalannya. Ini yang perlu dipahami. Mencari rezeki bentuk ikhtiar, tapi belum tentu dari sana datangnya rezeki. Maka jangan dipahami kita pergi bekerja pada pagi hari, pulang pada sore hari, itu adalah bentuk sumber rezeki kita. Tidak. Bisa saja kita sudah bekerja muter-muter seharian, melakukan hal apapun, tiba-tiba rezeki kita datang dari orang lain. Ikhtiar kita mencari rezeki itu perintah Allah. Sumber rezeki kita bukan dari ikhtiar kita. Itu dua hal yang terpisah. Jika seorang mukmin memahami hal ini dengan baik, dia tidak pernah cemas dengan masalah rezeki. Ibu yang Allah muliakan, ada anak awak minta nikah. Ibu juang yang enggak makan. Allah lagi makan, bukan anak ini yang dia. Anak kita belajar ke pesantren. Besok kerajawa. Lah kerja bukan dia yang mencari, Allah yang memberikan dia rezeki. Dia pengen menghafal Quran, jual bayi sebagainya. Lah Allah yang memberikan dia rezeki. Jika masih ada pemahaman ini pada diri kita, masih ada kesalahpahaman kita dalam masalah rezeki. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka infakkan. Lihat, Nabi Allah muliakan. Kemuliaan di sini bukan tentang siapa yang kaya, siapa yang miskin, tidak. Kemuliaan dari Allah tentang apa yang kita infakkan. Karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa fisnatain. Tidak perlu kita iri, tidak perlu kita cemburu, tidak perlu kita ingin seperti orang lain, kecuali pada dua golongan orang. Pertama, rajulun atahullahul Quran, orang yang Allah berikan Al-Quran. Ini saya sampaikan, mirip dengan yang tadi. Wa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang Allah berikan Al-Quran dan dia mampu membacanya sepanjang malam ataupun setiap malam dan setiap siang. Maka ketika ada dua redaksi ini, maka maknanya dia membaca Al-Quran dalam segala kondisi, dalam segala waktu, pagi dan petang ataupun siang dan sebagainya. Lihat, kita tidak perlu iri dan cemburu pada para penghafal Al-Quran, tidak perlu. Nampak orang hafal 30 juz, tak perlu iri, tak perlu cemburu ingin serupa orang itu. Tapi perlu kita cemburu
jika orang-orang ini dengan segala kesibukannya mampu membaca Al-Quran. Di situ letak kecemburuan kita. Tidak menjamin penghafal Quran selalu baca Quran setiap hari. Banyak penghafal Quran yang hanya baca Quran ketika MTQ saja. Banyak. Tapi memang para penghafal Al-Quran lebih mudah membaca Al-Quran dalam segala kondisi. Dia tidak butuh dengan media. Maka sehendaknya orientasi penghafal Al-Quran, dia menghafal Quran itu bukan dikatakan penghafal Quran, memudahkan dia berinteraksi dengan Al-Quran kapanpun dan dimanapun. Sedang nyetir kendaraan, dia bisa baca Quran. Sedang duduk, tidak ada HP, tidak ada gadget untuk baca Quran, dia bisa baca Quran. Ibu-ibu yang hafal Quran, sedang masak bisa baca Quran. Yang sedang haid, karena dia ada hafalan, tidak butuh dengan Quran, dia tetap bisa baca Quran. Yang diperdebatkan ulama menyentuh Al-Quran ketika haid dan nifas. Membaca Al-Quran, semua ulama sepakat boleh baca Quran ketika haid dan nifas. Menyentuhnya yang diperdebatkan. Tapi kemuliaan yang Allah berikan bukan tentang dia hafiz atau tidak, tentang bagaimana sebanyak apa interaksi dia dengan Al-Quran. Yang kedua, kata Rasulullah, rajulun atahu Allahu malan, seseorang laki-laki yang Allah berikan dia harta, wa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang Allah berikan harta dan dia mampu menginfakkannya pada malam dan siang hari. Enggak perlu kita cemburu, enggak perlu kita pengen seperti orang kaya. Perlu kita cemburu jika ada orang yang Allah berikan harta berapapun, mudah dia menginfakkan. Letak kita onde hebat aja tuh, onde luar biasa orang tuh. Barapun rezeki yang Allah hadiah, mampu dia berinfak. Di situ kecemburuan kita, Allah ringankan dia berinfak. Di situ kecemburuan kita pada penghafal Quran ataupun kepada orang-orang yang Allah berikan Al-Quran. Maka di sini Allah mengatakan yunfiqun, menggunakan redaksi fi'il mudhari', selalu menginfakkan. Tapi bagi Allah muliakan, infak, bersedekah adalah ibadah yang paling diinginkan oleh orang-orang yang Allah masukkan ke kubur dan dia pengen kembali ke dunia. Kenapa? Karena berinfak dia langsung mengambil dua kebaikan. Pertama, membuat kebaikan dengan manusia. Yang kedua, kebaikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna mukhbitin. Maka jika yang punya anak, jika yang akan punya cucu sebagainya, diberikan nama mukhbitah ataupun sebaliknya adalah nama yang baik. Karena ada 4 kriteria kebaikan yang tercakup dalam satu kata-kata mukhbit ini. Baik, kemudian wal budna ja'alnaha lakum. Wal budna ini nama lain dari onta ya. Ini redaksi masih dalam pembahasan haji. Maka ibu-ibu yang Allah muliakan, jika seorang mukmin paham ketika haji, yang menjadi orientasi dia itu adalah sebaik-baik infak, sebaik-baik binatang, maka dia tidak berpikir akan menyelamatkan diri dia dari mafia dam. Orang-orang yang berpikir wal budna ja'alnaha lakum, kami jadikan dia bagi kalian min sya'airillah, dari tanda-tanda kekuasaan Allah, dari syiar-syiar Allah di dunia ini. Lakum fiha khair, bagi kalian terhadap hal tersebut, fiha pada onta tadi ada kebaikan, banyak kebaikan. Bapak yang Allah muliakan, orang yang mudah berinfak ketika haji dengan kondisi dia sama-sama musafir, sama-sama pada kondisi sulit, dan kemudian dia berusaha untuk menghabiskan harta dia untuk kebaikan di sana, adalah orang-orang yang akan mudah dibentuk di karena itu dikatakan juga termasuk muaskarul iman ya, camp pelatihan penggemblengan keimanan, itu juga adalah masalah haji. Ketika dia mudah berinfak pada kondisi sulit, berinfak pada kondisi seperti itu, maka kemudian ketika pulang ke Indonesia, pulang ke daerahnya menjadi hal yang gampang dan sepele bagi mereka, karena mereka biasa digembleng untuk berinfak, digembleng untuk mengeluarkan harta dalam jumlah yang banyak. Maka hal kenapa orang akhir-akhirnya kemudian terjebak dengan mafia dam dan sebagainya, karena ada bentuk bakhil dalam hatinya. Ada pengen dapat istilahnya dam, istilahnya cari yang paling murah, kemudian dapat bonus bisa jalan-jalan. Itu karena ada sifat pelit dalam dirinya. Jika dia memahami surah Al-Hajj ini dengan baik, Allah memerintahkan dia, menganjurkan dia untuk memilih hadiah korban sebaik mungkin. Maka jika dia mencari onta, 1 ekor onta dan sebagainya yang paling baik, maka dalam hal ini mungkin dia akan selamat. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallah, lagi-lagi. Ingat
Ini akan disampaikan di bawah nanti. Maka ketika kita menyembelih hal tadi, pastikan nama Allah yang kita sebut. Jika kita mampu, maka ibu yang Allah muliakan, menyembelih onta dengan menyembelih binatang yang lain. Ini sudah pernah kita bahas tentang naharun ya, tentang menyembelih binatang. Itu beda. Kalau binatang yang lain memang disembelih, tapi kalau onta ditusuk ya. Ditusuk lehernya, itu namanya nahar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka kalau orang menyembelih onta itu susah direbahkan. Maka kemudian nanti dengan pisau yang kecil, orang yang sudah pakar, maka nanti dia loncat dan dia potong bagian sininya. Maka onta itu ketika sudah darahnya keluar langsung jatuh tergeletak. Itu namanya cara menyembelih, namanya nahrun. Itu yang di dalam surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, bukan wadhbah. Kalau zabah itu kayak kita menyembelih ayam, kita menyembelih sapi, menyembelih binatang-binatang yang kecil. Tapi binatang yang tinggi seperti onta susah dirubahkan. Maka dengan kata-kata yang nahar. Maka kita diminta pada hal itu adalah fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf. Apa makna shawaf? Shawaf ini dalam bentuk kata-kata shaf. Di sini diartikan berbaris, berulang-ulang. Oke, waktu kita terbatas, kita lanjutkan. Fa idza wajabat junubuha. Ketika sudah selesai, fakulu minha, maka di sini luar biasa. Kalau kita sembelih binatang karena Allah, kita boleh makan. Tapi kalau ibu-ibu, kita sembelih binatang ini bukan atas nama Allah, jadi haram untuk dimakan. Kita lihat nih, mohon maaf, saya di Malaysia banyak berinteraksi ataupun banyak bertetangga dengan orang-orang non-muslim. Kalau orang Cina itu kan punya tempat khusus ya. Ada tempat ibadah dia khusus, ntar ditaruh makanan sebaik mungkin, ada ayam dan sebagainya. Ketika diserahkan ke sana itu tidak boleh dimakan, jadinya mubazir. Tapi kalau seorang mukmin disembelih atas karena Allah, boleh kita makan. Karena itu binatang binatang kurban itu maksimal orang yang menyembelih boleh makan maksimal 1/3. Maksimal ya. Kalau seandainya di sini banyak kurban. Maka kalau tidak kita makan sama sekali tidak ada masalah, kita bagikan pada orang lain. Tapi maksimal jatah kita dari binatang kurban tersebut hanya 1/3. 1/3 lagi maksimal itu adalah untuk karib kerabat, orang-orang yang kaya dan sebagainya. Sisanya adalah orang-orang miskin. Dan daging kurban boleh diberikan kepada non-muslim. Bentuk bagaimana Islam jika membahas toleransi. Binatang kurban ini dibolehkan diberikan kepada orang muslim, kepada orang-orang kafir sebagainya, untuk melembutkan hati mereka. Fakulu minha, makan. Kalian boleh makan. Wa at'imul qani'. Berikan makanan, berikan hal tersebut kepada al-qani' wal mu'tar. Ini selalu Allah sampaikan. Qani' ini orang yang qanaah. Wal mu'tar orang yang meminta-minta. Bu yang Allah muliakan. Ada sebuah fenomena yang secara pribadi itu tidak setuju ya. Ada orang-orang yang sengaja menyembunyikan kefakirannya, dan ini adalah orang-orang yang baik. Ataupun bahasanya fakir ya. Saya termasuk yang tidak setuju. Ketika ada zakat ataupun kemudian kita memberikan santunan, kemudian dibeberkan orang ini di depan, kita foto dan kita perlihatkan. Bisa saja mereka sengaja menyimpan kemiskinan mereka, sekarang yang kita yang beberkan. Sebesar apa dosa kita? Hentikan melakukan hal ini. Wa at'imul qani', dia sengaja menyimpan kemiskinan dia. Dia sengaja tidak menginformasikan kepada orang lain dia miskin agar dia tidak dikasihani banyak orang. Kalau mu'tar yang memang meminta-minta, itu oke. Dia menampakkan diri dia miskin. Banyak orang-orang yang sengaja menggunakan pakaian yang baik. Dia menggunakan kendaraan yang baik agar dia tidak direndahkan harga dirinya. Agar dia tidak dilecehkan oleh orang lain. Sekarang kita yang mengumbar-ngumbar di depan manusia, itu kesalahan dalam mengamalkan tatkala kita membayarkan zakat dan sedekah. Termasuk fenomena kita memberikan sedekah pada anak yatim. Ibu yang Allah muliakan, kalau kita bahas tentang surah Al-Ma'un, wal'iyadzubillah, bisa saja kita masuk pada kategori fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Anak yatim itu tidak berhak diberikan zakat. Mereka diberikan harta yang bersih. Ibu-ibu, ya kita mendekati Ramadan ya, yang biasa membayarkan zakat pada anak yatim berhenti, zakat kita tidak terpenuhi. Dari 8 asnaf, anak yatim tidak masuk kategori penerima zakat. Lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wa fi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Enggak ada yatama. Ibu-ibu yang biasa memberikan zakat fitrah pada anak yatim
Lihat kalau kategori dia fakir, oke. Tapi kalau bukan fakir, mereka bukan berhak menerima zakat. Mereka dari harta bersih kita yang ada berikan. Dari tabungan kita keluarkan. Bukan tentang itu, tidak. Karena itu Allah memuliakan anak yatim. Maka di sini kita membuka aib orang lain, membuka kedok kemiskinan orang lain dengan cara hal ini. Karena itu Allah pisahkan al-qani', orang yang qanaah terhadap semua yang Allah berikan. Qani' mana lain qanaah. Tapi dia butuh, dia bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. Dia tidak butuh belas kasihan orang lain. Tapi karena Allah yang kasihan kepada dia, diminta kita, menjadi kewajiban kita memberikan zakat, memberikan hal-hal yang baik kepada mereka. Tapi bukan dengan cara itu kemudian kita mempermalukan mereka. Tidak berhak kita sudah berzakat, kemudian ke lembaga zakat kita minta seluruh nama, tidak. Dalam aturan undang-undang hanya boleh melis nama penerima zakat ini hanya ketika auditor boleh. Tapi kalau kita yang sudah berzakat tidak berhak juga menerima. Siapa saja yang akan memberikan zakat, tidak. Maka lembaga zakat berhati-hati menyebutkan nama penerima zakat. Berhati-hati memberikan nama penerima santunan, berhati-hati. Kita sedang membeberkan keburukan orang lain ataupun mempermalukan orang lain. Ini cara Allah. Wal mu'tar, baru yang kedua. Bagi Allah muliakan orang-orang yang meminta-minta. Maka apa kata Allah? Qaulun ma'rufun wa sadaqatun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Ada orang yang meminta-minta, maka tidak pada ranahnya kita mencela mereka. Jika kita tahu dia berbohong, maka oke. Tapi ketika dalam artian setelah kita berikan ternyata dia berbohong, maka bukan ranahnya kita untuk mencela mereka. Selagi ranahnya sedekah kepada siapapun kita berikan, itu selesai. Itu dapat kita pahala. Maka sedekah boleh diberikan pada orang kafir, sedekah boleh diberikan pada orang yang berbohong, sedekah boleh diberikan kepada orang yang berdusta, sedekah boleh diberikan kepada pencuri. Wal mu'tar, mereka juga ada haknya. Tetapi al-qani' jauh lebih prioritas. Karena itu perlu amil. Amil ini kalau bekerja dengan baik, dia cek ke rumah orang masing-masing. Bisa saja ternyata dia punya gaji anggap 10 juta. Tapi ternyata beban dia punya anak, dia punya ayah dan ibu yang dia tanggung itu sampai 20 juta. Ngutang, walaupun penghasilan dia 10 juta, tapi dia ngutang setiap bulan 10 juta lagi. Dia adalah orang yang berhak menerima zakat. Ada orang-orang yang pada kondisi kolab, untuk makan dan minum dia berhutang. Orang yang berhutang untuk kebutuhan hidupnya, maka dia berhak menerima zakat walaupun dia punya rumah. Bukan dia berhutang gara-gara beli mobil baru, tidak. Kalau dia berhutang beli rumah baru, tidak. Tapi berhutang untuk makan sehari-hari, dia berhak menerima zakat. Bagaimana kita ngecek ini? Ini kategori fuqara, kategori qani'. Ini perlu amil yang datang ke rumah-rumah. Lagi-lagi ketika dia tahu ternyata dia adalah butuh, kita beberkan, akan banyak perkataan orang lah. Dia punya rumah, dia punya mobil, masa terima zakat? Kita mempermalukan dia, menjatuhkan harga diri seorang muslim. Kadzalika sakharnaha lakum. Maka begitulah kata Allah, sakharnaha. Kami tundukkan binatang tadi bagi kalian dengan izin Allah. Binatang-binatang yang kita makan itu adalah sesuatu yang mudah untuk ditangkap. Ayam, kambing, rusa, sapi. Allah sudah biarkan bikin seperti itu sehingga mudah untuk dikonsumsi oleh manusia. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Bu yang Allah muliakan, kalau kita berpikir jika seandainya sapi itu larinya seperti citah, larinya seperti singa, bagaimana kita akan makan? Berpikir nggak kita seperti itu? Berpikir nggak kita kalau melihat ayam itu bisa terbang seperti elang? Masa kita makan tempe mulu ya? Masa kita makan jadi dalam artian jadi vegetarian? Tidak, Allah ciptakan semua fasilitas bagi manusia. Allah tundukkan binatang-binatang ini agar kalian sadar Allah membuat binatang ini mudah untuk ditundukkan agar kalian bersyukur. Maka di sini karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat di dalam amalan haji ini Allah tegaskan la yanalallah. Allah tidak melihat tentang luhumuha, binatang-binatang ini. Ini bahasa kiasan dari Allah. Allah tidak akan menerima, tidak akan sampai kepada Allah kalau bahasa di sini. Luhumuha, daging-daging mereka, wala dima'uha, ataupun darah-darah binatang ini.
walakin yanaluhu taqwa minkum, melainkan yang datang kepada Allah adalah bentuk ketakwaan kita. Dalam hal ini Allah dalam bahasa lain, percuma kalian berbangga dengan nasab kalian, percuma kalian berbangga dengan harta yang kalian punya ketika haji. Yang menjadikan kalian mulia di tempat ini sekarang adalah ketakwaan. Tapi Allah muliakan, ini teori gampang ya, teori gampang sekali. Realitanya di lapangan ini semua tidak ada. Semuanya berbangga dengan bajunya, semuanya berbangga dengan kemewahannya, semuanya berbangga dengan kehebatannya, semuanya berbangga dengan pangkatnya. Saya termasuk ketika sudah haji, ketika ada orang ini lumayan berbangga dan sebagainya, saya tidak peduli, tidak saya layani. Saya beberapa kali, mungkin ibu-ibu yang pernah bertemu dengan saya ketika haji, salah satu sifat saya adalah ketika datang ke kloter jemaah haji dari Solo, itu akan saya cari dan saya datangi. Tapi jika ada pemimpin, jika ada orang-orang yang pada waktu itu berusaha membanggakan dirinya, meminta pelayanan khusus kepada saya, oh sorry Pak, saya nggak mau urus, saya tidak akan saya layani. Saya bahkan pernah melayani lebih tinggi dari sekelas menteri, dia tidak pernah sama sekali memperlihatkan. Ini yang sering terjadi. Ada orang-orang yang dalam artian baru kaya, ada orang-orang yang benar-benar kaya. Orang-orang yang baru kaya ini pengen memperlihatkan kekayaannya. Orang-orang yang sudah benar-benar kaya hatinya dan kaya secara finansial, tidak pernah sama sekali ingin memperlihatkan kekayaannya. Saya itu selalu saya ledekin. Gaya berbangga-bangga, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Ketika ada waktu berinfak dan sebagainya, oh paling pelit, paling kering. Ini bukan kaya, ini belagu namanya. Dan ini sangat terlihat jelas dan konkret ketika nanti haji, bibi Allah muliakan. Ataupun kita mengalami. Dia adalah kepala daerah, dia anggota parlemen dan sebagainya. Dia sampaikan, saya adalah ini, adalah ini. Ya nggak ada masalah. Tapi bukan ranah dia juga untuk menyuruh-nyuruh saya untuk kepentingan pribadinya dia. Banyak orang-orang yang harus dilayani, banyak orang-orang yang butuh bantuan. Bukan gara-gara luhumuha, daging dia ataupun pangkat dia yang tinggi, wala dima'uha, keturunan dia, harta dia yang banyak dan sebagainya, membuat dia lebih layak dilayani, tidak. Maka jika seorang mukmin memahami ayat ini sebelum dia berangkat haji, insya Allah dengan cara ini Allah akan memuliakan mereka. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah terima dari kalian adalah ketakwaan. Walaupun kalian berinfak dengan budna tadi, dengan onta yang sangat mahal tadi, percuma kata Allah jika tidak ada ketakwaan di hati kalian. Tapi jangan dipahami, ibu yang Allah muliakan, jangan dipahami adalah ya nggak masalah berarti kita berinfak dengan yang sedikit asal kita bertakwa. Bukan seperti itu pemahamannya. Jika dengan yang sedikit saja kita disuruh bertakwa, maka alangkah lebih baik dengan semakin banyak kita bertakwa. Bukan menjadi alasan kita untuk berinfak sedikit. Kita berinfak semaksimal yang bisa kita mampu dan kita jaga hal tersebut dengan ketakwaan yang ada. Kemudian kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Apa makna yang kedua? Allah menundukkan ini. Siapa yang menundukkan? Allah. Binatang tadi siapa yang membuat dia patuh, tunduk? Allah. Tujuan kita adalah agar kita membesarkan Allah, bukan diri kita yang kita besarkan. Maka ibu yang Allah muliakan, dalam hal ini, dalam konteks kita bersama juga sering terjadi. Hampir mirip ya. Kita seolah-olah berbuat ketaatan, tapi ternyata ada kepentingan pribadi yang kita selipkan. Mungkin kalau di sini, wallahu alam jika seandainya, tapi mulai marak saya lihat ya, yang ibu-ibu, yang emak-emak suka memposting status-status yang baik, suka memposting status-status yang mulia di media sosial. Di sini perlu kita tanya hati kita. Kita memang pengen menyebarkan kebaikan ini kah agar orang-orang mencintai Allah dan Rasulnya? Atau kita pengen disebut oleh orang lain, oh ternyata si fulan ini soleh, ternyata orang ini suka menyebar status kebaikan. Itu tipis. Jangan sampai terselipkan kepentingan pribadi kita. Gak masalah kalau sempat tidak ada yang mengomen, tidak sempat ada yang memberikan share, kemudian kita sedih, besok kita bikin lagi. Berarti jangan-jangan kita punya kepentingan pribadi. Yang kita muliakan itu Allah dan Rasulnya. Karena itu litukabbirullah, Allah yang kalian muliakan, Allah yang kalian besarkan, Allah yang kalian tinggikan. Ala ma hadakum, terhadap apa Allah berikan hidayah kepada kalian, Allah tunjuki kalian. Wa basyiril muhsinin. Tadi mukhbitin ya. Sekarang muhsinin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Apa arti muhsin? Muhsin sering diartikan dengan profesional, tidak.
muhsin ini lebih dari profesional. Ibu-ibu yang Allah muliakan, kalau berbicara tentang bisnis, maka bisnis ihsan. Bagaimana bisnis ihsan? Bisnis ihsan itu ketika kita belanja kepada saudara kita, maka kita berusaha meninggikan harga. Ketika saudara kita, dalam artian kita yang berjual, kita dengan bentuk ihsan kita, kalau profesional, harga barang ini 10.000, bayar 10.000. Kalau bentuk ihsan kita, di atas kewajiban, kita berikan yang lebih. Tak kala dalam artian barang ini harganya 10.000, karena dia saudara kita jadikan, kita bayar 12.000. Tapi inisiatif dari orang yang berdagang, dia berusaha murahkan dagangannya. Bukan malah sebaliknya. Oh, sama-sama kawan, harga mahal banget. Kemudian cari kepentingan. Oh, dia sama-sama kawan, murahanlah. Bukan seperti itu. Kita berusaha menambah, pedagang berusaha untuk meringankan. Itu yang ihsan. Karena itu dalam teori ekonomi Islam, bisnis ihsan ini yang sekarang berusaha untuk dikampanyekan. Bukan mencari gara-gara kawan minta lebih murah. Bukan berarti gara-gara kawan kemudian berhak dalam artian harus dapat diskon. Ketika udah ada diskon dalam bagi, itu kesalahan dalam teori ihsan. Bentuk ihsan kita sholat kewajiban kita hanya 4 rakaat. Bentuk ihsan kita tambah dengan sholat sunat 2 rakaat lagi. Itu ihsan. Bentuk ihsan kita, tatkala dalam artian kita berzakat, kita tunaikan zakat kita. Bentuk ihsan kita tambah dengan sedekah. Bentuk ihsan kita berikan kewajiban kita sebagai seorang istri. Bentuk ihsan kita bantu kewajiban-kewajiban suami kita. Ihsan melebihi kewajiban, itu ahsana yuhsinu, lebih baik. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bagaimana seorang mukmin ihsan dalam beramal, ihsan dalam berhaji. Dia tidak hanya berpikir tentang kewajibannya saja. Oh, bukanlah selesai hari tarwiyah. Oh, lah selesai istilahnya melontar jumroh. Selesai kewajiban. Enggak. Terus tinggalkan ibadah dia selama masih di sana. Tambah tilawah dia, tambah zikir dia, tambah ketaatan-ketaatan dia yang lain. Walaupun waktu manasik ataupun waktu ibadah haji selesai, bukan berarti dia selesai beribadah. Oh, lah selesai, lah tahallul kedua. Lah kini boleh, bukan seperti itu. Selagi ada pitih, keluhan sadonya. Ini ihsan. Oh, lah selesai ikut dosa ke Masjidil Haram lah. Bukan gitu. Selagi ada kesempatan tambah. Begitu seorang mukmin berpikir bagaimana ihsan. Wa basyiril muhsinin, kata Allah. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang ihsan. Di sini habis cerita tentang haji. Baru kemudian masuk pembahasan baru. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berkhianat dan kemudian ingkar ataupun kufur kepada Allah. Ini adalah pembahasan yang lebih dekat dengan pembahasan tentang kisah Hudaybiyah yang insya Allah dalam pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Karena hal ini ibu yang Allah muliakan, di sini ada tanda bintang ya. Tanda bintang ini adalah tanda berpindahnya cerita. Biar pembahasan ini bisa lebih bersambung dengan pembahasan selanjutnya, maka untuk sore hari ini kita cukupkan. Silakan jika ada pertanyaan dalam waktu 10 menit atau 15 menit maksimal. Silakan jika ada yang bertanya.